pemirsa, saya Dian Merdekawati kembali hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, api merupakan hal yang sering kita manfaatkan dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita manfaatkan sebagai sumber panas, sebagai sumber energi dan sumber cahaya. Namun ada kalimat yang terkenal yang berkata seperti ini. Ketika api itu kecil, ia menjadi kawan, namun ketika ia besar, ia menjadi lawan. Dan pemirsa, kalau kita tahu, apalagi ya, tahun lalu kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Aktivitas kita banyak kita lakukan di rumah. Penggunaan listrik pun banyak kita lakukan di rumah. Berdasarkan data yang kami himpun, bahwa angka kasus kebakaran di Kota Palu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Apalagi kita banyak menghabiskan waktu di rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini pemirsa. Dan untuk itu kami mengangkat tema ini, yaitu mitigasi bencana kebakaran di Kota Palu. Tema yang menarik ini pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam telepon interaktif melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda saudara di 0451452414 atau di 0813-9076-2685. Dan membahas tema kita yang menarik ini, kami telah mengundang narasumber yang berkompeten tentunya untuk membahas tema ini. Dua di antaranya hadir bersama dengan saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah dan satu ada bergabung bersama dengan kami di ruang virtual Zoom. Kami perkenalkan untuk yang telah hadir di sini ada dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu atau Damkarmat, yaitu Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bapak Agung Tri Prasetyawan SOS. Selamat malam Pak Agung, Assalamualaikum, selamat datang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Dan juga pemirsa, bersama dengan kita telah hadir akademisi Unpad jurusan Teknik Elektro, Bapak Insinyur Marianto Masarang STMT. Selamat malam, Pak Marianto. Malam, Mbak Dian. Iya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Iya. Baik, kita juga akan menyapa narasumber kita yang hadir melalui ruang virtual Zoom. Akademisi Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil. Dr. Insinyur Tutang Muhtar Kamaludin STMSI. Selamat malam, Pak Tutang. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dian. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Agung, selamat malam Pak Marsetio. Ya, terima kasih kehadirannya. Telah bergabung bersama dengan kami Pak Tutang. Baik, mengawali dialog kita pada malam hari ini tentang mitigasi bencana kebakaran di Kota Palu. Pemirsa, kita ingin tahu bagaimana kondisi bencana kebakaran yang terjadi tiap tahunnya di Kota Palu. Mungkin kita akan mendiskusikannya ini bersama dengan Pak Agung. Pak Agung selaku yang terjun langsung begitu, melihat bagaimana kondisi kebakaran setiap harinya menjumpai begitu. Bagaimana kondisi kebakaran kasus kebakaran yang ada di Kota Palu tiap tahunnya Pak Agung? Iya, oke, terima kasih. Jadi begini, ini kasus di Kota Palu ini, sini kan mitigasi bencana kebakaran. Kalau kita bicara bencana, berarti kita masuk ranah BPBD. Jadi kebakaran ini kita tidak bisa sebut bencana. Jadi kebakaran kita sebut dengan resiko. Resiko. Jadi dalam per tahunnya kebakaran di Kota Palu ini memang meningkat karena mungkin kepadatan dari jumlah penduduk Kota Palu ini mulai meningkat juga, terus aktivitas warga, apalagi dibanding dengan tahun kemarin. Betul, apalagi ada pandemi COVID-19 kebanyakan masyarakat itu ada di rumah, aktivitas itu bertambah di rumah, yang tadinya mungkin banyaknya belanja sayurnya di luar kan, sekarang karena beraktivitas di rumah, ya otomatis online. Posisi di rumah itu makin tambah ada giat, memasak, terus kedua listrik. Yang mendominasi kebakaran di Kota Palu ini adalah listrik. Listrik ini yang nomor satu Pak ya? Nomor Kalau satu. penyebab yang lain mungkin selain penyebab listrik. yang lain ini kebanyakan juga dari kompor, kelalaian dari kompor, ada juga dari sampah. Dari sampah ini masalah juga Pak, Ibu Mbak Dian, masalah juga. Kayak kemarin kejadiannya di Banteng, itu contoh kasus. Di saat dia membakar itu jam 9 pagi. Dia membakar, dia tinggal ke gereja. Setelah dia tinggal ke gereja, ini lahannya sudah ludes-ludesan. Ya, otomatis warganya sudah panik, sudah naiklah ke dapur rumah warga. Baik. Gitu. Awalnya dari titik api yang kecil, kemudian menyebar begitu? Menyebar, ditinggal karena pembakaran itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi, kalau kita di Kota Palu melihat dengan kondisi situasi, panasnya ini kan sudah jam 9 itu memang betul-betul sudah panasnya.
Artinya Pak, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita tahu ada sumber api, kemudian itu berpotensi beresiko menjadi besar begitu. Kalau kita bicara juga menghubungkannya dengan segitiga api, bagaimana Iya. Bapak bisa menjelaskan Iya. kepada masyarakat supaya boleh teredukasi Oke, di sini? Betul, terima kasih. Jadi kita kembali ke segitiga api. Segitiga api ini adanya panas, udara, Oke. terus bahan bakar. Jadi bahan bakar ini terbagi dua, bahan bakar padat sama cair. Yang padat itu berupa kertas, kain itu. Untuk media pemadamannya kita bisa langsung secara langsung dengan air, tidak apa-apa. Oke. Terus untuk cairnya kan ada bensin, solar, minyak tanah, thinner. Untuk media pemadamannya kita tidak bisa langsung secara langsung dengan air. Karena kadar air itu lebih berat dari kadar minyak tersebut. Di saat kita siram secara langsung, apinya bukan mati, apinya malah membesar, airnya yang di bawah, minyaknya di atas bersamaan dengan api, air yang bawa jalan Malah melebar. Oh, malah begitu ya. melebar, Baik. iya. Oke, itu untuk kebakaran yang kan ada tipe-tipenya itu Pak ya, A, B, C sampai Ada berapa ABC, itu Pak? Itu ada listrik, terus ada minyak, ada logam, terus ada bahan padatnya. Oke, yang tidak bisa disiram dengan air itu Yang adalah tidak bisa kita siram dengan air secara langsung itu ada minyak sama listrik. Kelas B sama kelas C. kelas B sama kelas C. Kalau yang tipe lain Pak, yang Kalau tipe bagaimana lainnya kayak kita- kelas A itu bahan padat. Bahan padat ini kan contohnya kain, kertas, itu boleh. Boleh, Kita oke. menggunakan air secara langsung, kita ambil timba, kita ambil ember, boleh. Oke, kalau bahan kimia berarti dengan apa kita bisa mematikannya? Kita bisa dengan bahan kimia, kita bisa menggunakan air, tapi ada bahan campurannya itu, namanya itu bahan AB. Jadi di saat kita campur dengan air, yang keluar itu adalah busa. Oke. Jadi bentuknya bahasanya itu foam. Kalau kita mau melihat Foam, foam ini ya. ada di Bandara Mutiara. Jadi pemadam bandara itu dia menggunakan foam. Jadi air bercampur sama bahan kimia AB. Kalau untuk pemadam kebakaran Kota Palu, untuk pemukiman kita menggunakan bahan baku air. Oke. Berarti kalau masyarakat sendiri misalkan ini Iya. ada di sekitaran lokasi yang memang waktu itu kebakarannya diakibatkan karena adanya bahan-bahan kimia misalnya. Iya. Apa yang perlu dilakukan masyarakat di sekeliling di situ? Nah, kalau bahan kimia ini kan berbahaya, berbahaya. Otomatis kalau untuk warga, kalau yang belum paham tentang bahan kimia, menjauhlah dari lokasi. Oke, pertama menjauh. Dari Baik. lokasi. Hubungi segera secepat-cepatnya pihak pemadam kebakaran. Oke. Karena berkat bantuan masyarakat, pemadam itu bergerak. Baik, baik Pak Agung. Nanti saya Iya. akan lebih mendalami tentang Iya. langkah mitigasi ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat sejak dini. Saya akan ke Pak Marianto. Pak Marianto, tadi sudah dijelaskan memang listrik ini adalah menjadi salah satu faktor yang paling sering mengakibatkan adanya resiko kebakaran di Kota Palu. Kalau Pak Marianto sendiri melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Agung tadi? Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Sebelumnya mungkin karena saya dari sisi akademisi dan praktisi saya menjelaskan sebenarnya ini menyangkut dengan penerapan keselamatan ketenaga listrikan ya berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 30 tahun 2019 yang mengatakan bahwa sistem kelistrikan itu harus andal, aman dan ramah lingkungan. Tuh. Oke. Untuk mendapatkan itu Mbak Dian, pertama kita harus memiliki peralatan yang memiliki peralatan listrik yang memiliki standar nasional Indonesia ya, atau yang bisa disebut dengan SNI. Yang kedua, setiap instalasi tenaga listrik atau pelanggan baru itu ada aturan baru Mbak Dian. Mungkin ini yang perlu saya sosialisasikan di tempat ini bahwa ada aturan yang diterapkan pada awal Januari kemarin, Januari 2002 bahwa ada namanya nomor instalasi atau NIDI. Ya, sebelum diterbitkannya sebuah sertifikat layak operasi oleh lembaga inspeksi teknik namanya. Jadi NIDI ini adalah di mana badan usaha tersebut, badan usaha yang dimaksud itu adalah yang berlisensi atau bersertifikat kelistrikan dari Asosiasi Kementerian SDM yang memeriksa kelayakan dari instalasi sebuah pelanggan listrik, Mbak Dian, seperti itu. Setelah layak baru bisa diterbitkan sebuah sertifikat layak operasi. Yang kedua adalah bahwa orang yang bekerja mengerjakan instalasi tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi kelistrikan. Ya. Yang keempat, badan usaha atau perusahaan yang mengerjakan itu harus memiliki sertifikat badan usaha juga di bidang kelistrikan. Kalau hal ini tidak tercapai, ya seperti yang kita lihat tadi yang dikatakan oleh Pak Agung bahwa bisa terjadi kebakaran. Contohnya seperti contoh sederhana saja Mbak Dian, misalnya kita menumpuk di satu colokan itu berapa steker Betul. colokan akan menimbulkan panas. Iya. Oke.
panas dari arus listrik yang mengalir yang besar, sehingga seperti yang dikatakan Nanu segitiga api tadi, bahwa kalau ada panas berarti ada udara, akan tercipta bunga api, sehingga bunga api ini yang menjalar di kabel sehingga terjadi kebakaran. Baik. Seperti itu. Berhubungan dengan tadi steker colokan yang sering kita tancap begitu banyak begitu, Pak Marianto ya. Ini sering ada istilah masyarakat, oh itu kebakaran karena korsleting listrik. Nah, coba mungkin Pak Marianto bisa dijelaskan korsleting listrik itu sebenarnya apa yang terjadi di situ sampai kemudian ada tadi ya seperti tadi segitiga api itu kemudian akhirnya menjadi sumber api yang kemudian menjalar. Itu apa yang terjadi di situ, Pak? Ini kan kalau berbicara tentang korsleting listrik berarti ada gangguan ya. Gangguan ini bisa terjadi karena dari dalam atau dari luar. Yang masuk dari luar misalnya instalasi tersebut ada di gigit tikus tanda kutip ya. Berarti terjadi apa ya? Pengelupasan kabel. Pengelupasan kabel sehingga terjadi percikan bunga api. Sehingga terjadi panas di kabel tersebut sehingga arus yang mengalir tadi menjadi api yang menjalar ke permukaan kabel sehingga terjadi kebakaran. Baik. Yang dari sisi internal seperti itu yang saya bilang tadi, colokan yang menumpuk itu yang kita lakukan sendiri justru bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dengan arus listrik yang besar, Mbak. Baik, Pak Marianto, saya akan biasanya begini, Pak. Ya, siap. Ya, silakan ditambahkan, iya. Biasa kan ini masyarakat lebih pintar. Biasa ditanya, Pak. Siap. Seperti apa, Pak? Terbakar ini, kebakarannya penyebabnya apa? Korslet. Apa itu korslet? Arus pendek. Nah, ditanya kembali, apa itu arus pendek? Korslet. Nah, itu yang perlu jadi kita mungkin maksudnya Mbak Dian tadi, apa ini korslet? Kalau saya singkatnya, ketemunya antara positif sama negatif. Iya, sederhananya begitu. Percikan api tadi. Oke, siap. Di saat ketemu, otomatis terjadi percikan api. Semua instalasi yang ada di bangunan itu, semua sudah diikuti oleh api. Sederhananya begitu. Sederhananya seperti itu. Juga tadi ada titipan dari teman PLN WA saya, salah satu yang juga marak di Kota Palu, Pak, mohon izin, yaitu sekarang pencurian listrik, Pak. Betul, Pak. Iya. Itu juga salah satu pemicu korsleting listrik yang ada ya, Pak. Jadi PLN sekarang lebih arahkan penertiban instalasi listrik yang terjadi pencurian listrik. Baik. Karena kebanyakan instalasi listrik yang curi tidak melalui alat pembatas dan pengukuran atau koyameter, Pak. Langsung. Jadi pada saat terjadi korslet seperti tadi, instalasi dalam rumah tidak turun atau trip ya. Jadi justru akan menyebabkan api yang lebih besar seperti itu. Loss ya, seperti itu. Baik, betul. Baik, nanti saya akan lebih dalam tentang kebijakan pemerintah yang baru ini, Pak Marianto. Saya akan ke Pak Tutang. Ya, Pak Tutang. Pak Tutang, kalau tadi sudah kita bahas mengenai salah satu faktor timbulnya kebakaran yaitu memang korsleting listrik. Saya ingin menanyakan dari segi material. Mungkin juga ini berpengaruh sekali dengan bagaimana perambatan api itu kemudian menjadi besar dalam peristiwa kebakaran begitu. Bagaimana menurut Pak Tutang segi material bangunan, Pak? Ya, makasih banyak Mbak Dian. Ya. Saya kira saat ini kebutuhan akan material itu untuk penghambat kebakaran pasif itu sangat diperhatikan saya kira. Untuk bangunan konstruksi ya saya kira. Terutama untuk gedung-gedung tinggi, hotel, dan bangunan. Jadi di dalam aturan Undang-Undang Nomor 28 itu ada bangunan sederhana, tidak sederhana, dan bangunan dengan konstruksi tinggi seperti itu. Nah, tapi ketika penghambat kebakaran pasif itu perlu biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh gedung dengan fasilitas yang tergolong mahal. Ini sebenarnya lebih banyak ke investasi gitu. Oke, tergolong mahal ini maksudnya memang material yang dibutuhkan memang lebih mahal begitu, Pak? Nanti kita akan kita melihat perbandingannya seperti itu. Sehingga pemilihan material yang akan digunakan ini harus tepat. Seperti Pak Marianto katakan bahwa pemilik gedung ini harus memilih material penghambat kebakaran pasif itu sesuai dengan peraturan SNI 03-1736-2000. Oke, material seperti apa itu, Pak, yang penghambat itu? Ya, contoh seperti begini. Ada pekerjaan kita untuk masyarakat yang sederhana saja, seperti itu. Perpilihannya kita mau untuk atap ini mau bajaringan atau atau mau kayu seperti itu untuk kuda-kudanya. Bajaringan itu saya kira solusi untuk membuat infrastruktur untuk atap itu termasuk bahan bangunan tahan api, seperti itu kan, dibandingkan dengan menggunakan kayu. Tapi permasalahannya kembali yang jadi masalah itu masyarakat mengambil bajaringan yang kualitas rendah seperti itu. Nah, ketika bajaringan yang memiliki yang sifat rendah, saya kira itu dibandingkan kayu kan sama dengan artinya tidak signifikan untuk menghambat dari api sendiri. Yang kedua,
contoh dinding seperti itu. Ya. Saat membangun infrastruktur dinding ini, kita mau menggunakan beton atau kayu atau triplek atau katakanlah pitate. Kalau saya semacam orang Palu kan masih banyak yang memakai bambu seperti itu. Sekarang itu tinggal pilihan. Sekarang beton itu saya kira sifatnya tidak hanya tahan lama tetapi merupakan bangunan yang sangat baik saya kira dibandingkan dengan bangunan-bangunan lainnya. Seperti itu Mbak Dian, contoh-contoh seperti itu. Oke, jadi contoh material beton dan juga baja ringan itu menjadi pilihan yang tahan api begitu Pak Tutang ya? Ya, saya kira seperti itu. Yang selanjutnya nanti kaca. Kita kaca juga ada kaca anti api gitu. Banyak orang mengira semua kaca itu memiliki sifat tahan api, tapi kan tidak. Baik Pak Tutang, Kaca-kaca kita yang- akan menggali lebih dalam yang tentang material ini dan berkualitas. bagaimana kondisinya di Seperti Kota itu. Palu, pada umumnya di pemukiman di Kota Palu. Namun kita harus jeda dulu karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan dialog kami lanjutkan masih mengangkat tema mengenai mitigasi bencana kebakaran di Kota Palu, menghadirkan 3 narasumber yang 2 hadir di studio dan juga 1 hadir bersama kami dalam ruang virtual Zoom. Saya kembali ke Pak Tutang. Pak Tutang, tadi kita membahas tentang material yang memang rawan untuk menjadi material yang merambatkan api kebakaran begitu Pak Tutang. Kemudian kalau Pak Tutang sendiri melihat bagaimana kondisi bangunan-bangunan yang ada di Palu ini? Ya, saya kira sudah mulai masyarakat menyadari tentang kualitas dari bangunan itu sendiri dan masyarakat sudah mematuhi tentang regulasi dari Undang-Undang 28 tentang bangunan gedung. Dan saya kira dengan adanya tim ahli bangunan gedung di semua sektor pemerintahan, baik di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, ya saya kira yang sudah berjalan sekarang ini sudah luar biasa. Karena kami dari perguruan tinggi mensuplai saya kira resource SDM yang berada di tim ahli bangunan gedung di Kota Palu dan Sigi saya kira. Dan itu saya kira harus menjadikan role model untuk seluruh kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah saya kira. Untuk Kota Palu khususnya saya kira kita melakukan audit ya terhadap desain konstruksi itu sendiri saya kira. Dan kebutuhan material saya kira itu sudah luar biasa. Dan kita bisa melihat beberapa bangunan yang berada di Kota Palu pasca bencana gempa 2018 ini kita bisa melihat sepanjang jalur 2 gitu seperti itu, terus Kartini, terus Muhammad Yamin dan termasuk Universitas Tridulako kita luar biasa materialnya itu. Cuman sekarang itu juga memang di tahap konsep masyarakat juga tidak disadari karena memang masyarakat ingin dalam artian bangunan yang berkualitas bagus saya kira. Dengan kualitas yang bagus itu bahwa masyarakat sebenarnya tidak menyadari dengan investasi tinggi seperti itu dia mengadopsi material yang dalam artian tahan terhadap api saya kira seperti baik, itu. Pak Tutang. Pak Tutang, baik. Pak Tutang, saya ingin membahas mengenai bahan yang saat ini sedang tren begitu untuk bahan gedung rumah berbentuk minimalis seperti diantaranya adalah aluminium composite panel yang ini dipakai sebagai campuran untuk dinding begitu. Karena berdasarkan ada kasus di Jakarta mengenai kebakaran Kejaksaan Agung, ketika ada pemeriksaan tim forensik, diketahui bahwa ternyata ACP ini justru menjadi penyebab bagaimana meluasnya kebakaran itu terjadi. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, tapi ini banyak dipakai di gedung-gedung modern. Ya, sebenarnya kami di perguruan tinggi tidak terlalu untuk merespon secara berlebihan ya. Karena ACP itu secara arsitektur memang untuk pertama memang luar biasa, tetapi saya tidak melihat dari sisi kebakarannya dulu seperti itu, tetapi dari ketahanan juga sebenarnya akan luntur, apalagi kalau seandainya kualitas yang kualitas yang tidak sesuai standar seperti itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya lebih bagus sebenarnya ada yang lebih sederhana, bagaimana bangunan ini saya kira didesain yang paling penting adalah konstruksi itu dindingnya sendiri. Konstruksinya itu apakah andal terhadap bangunan itu sendiri, andal terhadap mutu bangunan itu sendiri, andal itu terhadap kebakaran itu sendiri, itu yang paling penting saya kira.
dalam artian kita sebenarnya lebih menyarankan atau kepada masyarakat kalau dinding itu lebih bagus didesain dengan cat seperti dalam artian yang keinginan memakai alokopan atau memakai cat yang sesuai dengan standar seperti itu dibandingkan dengan pakai ACP itu sendiri. Tapi it's okay saya kira karena rata-rata sekarang itu mengadopsi arsitektur yang luar biasa. Tetapi beberapa gedung yang berada di Kota Palu saya kira saya kira yang ada yang memakai ACP, ada yang tidak. Sesuai saya kira dengan kebutuhan daripada saya akan kembali kepada Pak Tutang mengenai hal ini. Baik. Sebelumnya pemirsa, saya mengingatkan kembali kepada Anda dapat bergabung bersama kami jika Anda memiliki pertanyaan tentang tema yang menarik ini, yaitu mitigasi bencana kebakaran di Kota Palu. Anda dapat menelpon di nomor yang tertera di layar kaca Anda, saudara, di 0451 452 414 atau di nomor handphone 081390762685. Saya akan kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ketika Bapak terjun langsung ke kasus-kasus kebakaran yang ada begitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika Damkarmat ini sendiri menerima laporan, kemudian akhirnya tim rescue tiba dan kemudian melakukan penanganan? Berapa lama waktu yang kemudian akhirnya bisa dihitung begitu penyebaran api ini dari awal mula percikan kemudian sampai menyebar luas begitu, Pak? Oke, jadi begini, untuk respon time yang diberikan oleh pemadam kebakaran Indonesia itu kurang lebih 15 menit dalam 15 menit jarak tempuh 7,5 kilo. Itu 7,5 kilo. Kalau melihat dengan kondisi kita wilayah Kota Palu, dari saya bilang dari wali kota ya, dari Mako itu paling ujung ke Watu Sampu, itu bisa kita tempuh kurang lebih 13-an menit. 13 menit? 13-an menit. Saya pernah tempuh itu waktu kebakaran itu di luar wilayah Kota Palu masuk Labuan itu 13 menit. Baik. Saya waktu itu tempuh. Karena memang ada waktu maksimal. Ada waktu maksimal bertahan seseorang ketika apabila misalkan dia ada di dalam gedung yang terbakar begitu, itu maksimal 1 jam. Memang ada penelitian seperti itu sampai kemudian akhirnya dia habisan nafas begitu. Iya. Memang waktu 13 menit begitu minimalnya ya Pak? Saya bicara waktu dulu. Waktu kita respon time itu 15 menit. Jadi dalam 15 menit itu kita bagi 3. Bagi 3 itu size up untuk persiapan di kantor di Mako terima berita itu kurang lebih 3 menit. Jadi berita masuk, kita catat siapa penelponnya, nomor telepon yang bisa kita hubungi kembali, terus alamatnya, jenis apa yang terbakar. Mungkin posisi bangunan yang terbakar ini ada di mana, dalam lorong atau pinggir jalan. Nah itu yang jelas. Kalau sudah jelas kita tutup, informasikan sama yang piket. Ini bahasa kebakaran itu kalau kita 65 jalan ini berangkat semua. Waktu size up-nya itu kurang lebih 3 menit, di perjalanan kita itu 7 menit. 7 menit, sisanya tiba di lokasi sampai gelar selang, sampai airnya itu keluar. Waktunya 15 menit. Jadi mohon maaf ini untuk warga Kota Palu, kalau pemadam itu lewat, bukan mentang-mentang kami dilindungi undang-undang, bukan mentang-mentang kami, kalau istilahnya orang Palu bilang, namango, tidak. Semata-mata kami menyelamatkan yang ada tertimpa musibah kebakaran. Bahkan nyawa kami sendiri itu kami lupa. Kami lupa, keluarga di rumah kami lupa. Kalau terima berita, dalam istilah kami itu terima berita kebakaran, sebelah badan ini sudah dalam kubur. Karena kita tidak tahu resiko di jalanan, sama kayak kejadian kemarin tabrakan. Kayak kita kan tidak tahu, kita tidak minta-minta seperti itu. Pak Agung, kalau lihat kendala sendiri di lapangan, biasanya apa yang menjadi kendala dalam penanganan ini kebakaran yang ada? Misalnya seperti lokasi atau bagaimana respon yang lambat mungkin dari warga yang lambat melaporkan atau bagaimana? Jadi begini, kendala-kendalanya. Pemadam ini pemadam bergerak karena adanya masyarakat. Laporannya masuk cepat, otomatis kami bergerak cepat. Kalau laporannya lambat, otomatis kami lambat. Kami akan lambat karena kami tidak tahu di mana titik kejadiannya. Di saat kami bergerak, hambatan itu yang di jalanan itu banyak. Kan tidak mungkin ini motor mobil kita mau tabrak senggol semua, tidak mungkin. Otomatis kita ada artinya berikanlah mereka peluang juga di jalanan karena mereka berhak. Tiba di lokasi, warga masyarakat berkerumun. Jelas, ini warga. Makanya biasa kalau saya sosialisasi saya selalu bertanya, konser apa yang paling ramai, konser band apa yang paling ramai di Kota Palu? Ada yang bilang Peter Pan, ada yang bilang Ungu, kalah dengan kebakaran. Kalau kebakaran gratis. Iya kan? Gratis. Mungkin dengan pacar naik motor singgah, kebakaran kita singgah. Parkir sembarangan, padahal itu akses mobil pemadam kebakaran.
Baik. Satu itu keterlambatan. Terus kedua, minta maaf juga kalau terjadi kebakaran itu pasti hambatan yang kedua ini adalah listrik. Ini hambatan yang terbesar kami, listrik. Kalau kita mau menunggu teman-teman dari PLN mau putuskan dulu, ludes-ludesan api ini, bangunannya. Oke. Jadi di saat listrik belum putus kita tetap kerja. Tinggal bagaimana kita menghindari dari listrik itu tersebut. Karena kalau mau bilang mau kesetrum itu banyak. Saya punya teman-teman itu kesetrum itu ini robek semua ini celana ini, habis. Oke. Kakinya ini. Baik. Kesetrum Itu kendala-kendala yang tadi terjadi. kendala Pak di Ahmad. lapangan. Baik, saya akan kembali ke Pak Marianto. Pak Marianto, memang permasalahan listrik ini adalah sesuatu yang memang harus kita concern begitu, karena ini yang menjadi penyebab utama paling banyak kebakaran di Kota Palu, apalagi mengenai permasalahan instalasi listrik. Selain tadi pencurian, apalagi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat umum supaya ini bisa menjadi kewaspadaan sejak dini begitu, Pak Marianto. Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Selain pencurian listrik, terus yang jadi persoalan adalah pemilihan peralatan atau material yang digunakan. Kebanyakan kami perhatikan melalui lembaga inspeksi teknik tadi, kebetulan kawan juga di situ, sering memeriksa kebanyakan instalasi itu sudah berumur di atas 10 tahun. Oke, baik. Ya, terus penggunaan material seperti stop kontak, saklar dan sebagainya itu tidak berstandar SNI misalnya. Terus ukuran jenis kabelnya kecil, tidak sebanding dengan misalnya daya 900 VA misalnya. Harusnya menggunakan kabel 1,5, dia pakai 0,5 atau jenis kabel yang tidak berstandar tadi. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan bisa terjadi korsleting. Oke, artinya tapi kan masyarakat pasti tidak tahu tentang tadi kapasitas itu, Pak. Ya. Bagaimana kira-kira supaya mereka itu bisa tahu tentang seperti apa yang aman begitu untuk Ya sebenarnya standar tadi rumah. yang ya melalui dikembangkan melalui dengan adanya NIDI tadi. Dengan adanya NIDI, badan usaha yang memasang langsung instalasi dari pelanggan sekaligus mensosialisasikan bahwa jenis ini yang digunakan yang sesuai dengan standar, Mbak Dian, seperti itu kira-kira. Kalau Pak Marianto melihat bagaimana kondisi di Palu ini? Tadi katanya pembaharuan instalasi itu harus dilakukan 10 sampai 15 tahun Ya. sekali begitu. Ya. Kalau di Kota Palu sendiri bagaimana Pak Marianto? Saya lihat kepedulian masyarakat masih kurang untuk itu. Mereka melihat mungkin karena masih menyala, masih bisa layak untuk digunakan. Jadi mungkin kedepannya mungkin dari pemerintah daerah mungkin bisa kerjasama dengan pihak PLN, dengan kami, lembaga inspeksi, dan kalau perlu dengan pihak kami, akademisi, bisa mensosialisasikan tentang pentingnya instalasi ini, Mbak Dian. Oke Pak Marianto. Ini apakah ini terkait dengan biaya juga kalau mengenai pembaharuan instalasi ini? Ya tentunya, karena kita itu akan juga membeli salah baru satu. material listriknya ya. Itu jadi bahan pertimbangan Ya, juga. jadi begitu, pertimbangan. Bapak-Bapak, ya? Kayak Pak Tutang bilang tadi itu Iya. kan artinya masyarakat ini mana yang murahnya itu Ya, diambil, yang kan penting begitu. nyala, yang bisa digunakan. Baik, Untuk padahal kalau berdampak resikonya resiko kalau juga, kebakaran iya. lebih Iya. kerugiannya lebih banyak Ah, begitu lebih Pak, banyak. ya? Ibaratnya itu mendingan kemasukan pencuri. Oke. Kalau pencuri, handphone yang dia suka, handphone yang dia bawa. Iya. Tapi kalau kemasukan api, Semua habis. sampai Semua dengan habis, nyawanya Pak, ya. kita dia bawa. Betul, betul sekali. Baik, Pak Marianto. Pak Marianto, ada hal yang perlu kita lihat begitu mengenai instalasi ini, mengenai grounding sistem grounding di rumah. Iya, iya. Saya lihat apakah ini juga sudah kalau Bapak lihat masyarakat kita apakah sudah ada yang pernah melakukan hal ini kalau Bapak melihat? Kebetulan ya Mbak ya, saya lihat kan saya juga di lapangan biasa praktisi, jadi itu kan grounding maksudnya memasang stick arde di dalam tanah. Jadi kebetulan yang dari meteran itu dipasang stick arde. Tapi kebanyakan instalasi yang ada di Kota Palu ini ya hanya sekitar 50% saja yang memasang itu. Ada di bangunan-bangunan fasilitas umum begitu? Ya, fasilitas umum itu pun tidak menggunakan stick arde yang khusus, yang memang terbuat dari tembaga murni. Oke. Kebetulan mungkin hanya sepuan aja, yang kuningan saja Mbak. Kan beda Pak. Kan kita kalau untuk arde itu kan maksimal 5 ohm. Nah, kalau yang sepuan itu kan bisa 100 ohm lebih. Jadi pada saat sembaran petir dia tidak tersalur ke tanah, tapi justru peralatan itu bisa terbakar ke rumah seperti itu Mbak seperti Dian. itu Ya. Pak ya. Tapi kalau untuk rumah penduduk sendiri sebenarnya tidak perlu atau bagaimana kalau Perlu itu di semua kondisi di Palu? harus, semua instalasi harus memakai Seharusnya memakainya. stick arde karena itu memang sudah standar harus seperti itu. Tapi baru 50% yang Iya, memakai itu di 50%, iya. Kota Palu ini, Pak Iya, Marianto benar, ya. Mbak Baik, Dian. saya akan kembali ke Pak Tutang. Pak Tutang, ya Pak Tutang tadi kita sudah bicara di sini mengenai grounding rumah, begitu instalasi. Pak Tutang, apakah juga dari segi konstruksi bentuk bangunan, apakah itu juga berpengaruh terhadap peminimalisan resiko kebakaran yang mengancam keselamatan, Pak Tutang? Ya, Mbak Dian. Saya kira memang di dalam Undang-Undang Nomor 2008 dan dalam pasal 17 itu kita mengenal dengan
ada yang dinamakan dengan proteksi pasif dengan proteksi aktif, saya kira seperti itu. Baik. Nah, proteksi pasif itu yang dimaksud dalam pasal 17 itu saya kira meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api. Nah, saya kira seperti itu. Jadi bahwa tim ahli bangunan gedung kami melanjutkan yang tadi itu di Kota Palu itu saya kira bukan hanya ketahanan bangunan, tetapi mechanical electricalnya. Jadi kita punya tenaga ahli di dalam mechanical electricalnya, di dalam strukturnya, saya kira itu di dalam segi arsitekturnya. Kami melihat itu bukan hanya bangunan pemerintah saja Mbak Nia, tetapi bangunan-bangunan dari masyarakat juga yang mengajukan IMB itu harus melalui proses lewat tim ahli bangunan gedung seperti itu. Termasuk saya kira sekarang ada perubahan. Kalau kita mengenal dulu ada namanya RSX itu dalam artian perumahan sederhana sedikit semen itu kan tidak seperti itu. Sekarang RS itu rumah sederhana tipe 36, tipe 45 itu sudah memenuhi kualifikasi kemampuan stabilitas struktur, elemen dan konstruksi tahan api seperti itu, Mbak Dia. Jadi saya kira kesadaran masyarakat dengan regulasi dari pemerintah Kota Palu terutama, saya kira sudah luar biasa bagus sekarang seperti itu. Kecuali memang sekarang kalau seandainya masyarakat membangun tanpa seizin pemerintah seperti itu. Tapi yang saya melihat bahwa sekarang saja kalau seandainya masyarakat membuat fondasi saja, baru fondasi, belum ada izin bangunan gedungnya, itu langsung ada teguran dari pemerintah Kota Palu, dan itu saya kira edukasi yang luar biasa dan pemenuhan standar regulasi yang sudah ini luar biasa posisi bagus. listriknya lah ya. Baik Pak Tutang. Harusnya Berarti langsung memang ada diturunkan di regulasi gardu yang itu. baru begitu di pemerintah Ya, yang memang patut tidak kita sinkron. berikan apresiasi di sini. Informasi. Pemerintah Kota Palu saya kira sudah luar biasa kita sekarang kalau dan saya mendorong kepada semua pemerintah di seluruh pemerintah tingkat 2 yang ada baru yang sekarang menjadi yang ada itu baru Kota Palu dengan Kabupaten Sigi. Saya mendorong kepada yang lain-lain juga Kabupaten Donggala, Sigi dengan yang lain-lainnya untuk segera membentuk tim ahli bangunan gedung seperti itu, Mbak Dian, seperti itu. Baik, Dan Pak saya Tutang. kira tim ahli bangunan gedung akan dan ini yang akhirnya tim ahli bangunan gedung itu tidak akan berbicara dengan pemilik bangunan rumah, tetapi siapa konsultan yang mendesain itu seperti itu. Karena pasti konsultan mempunyai tahapan-tahapan dan mempunyai pemahaman tentang keandalan dari bangunan itu sendiri, Mbak. Oke, artinya berarti itu hanya untuk orang-orang yang melibatkan tim konsultan ketika membangun rumah. Bagaimana kalau misalkan itu masyarakat awam yang kemudian dia membangun rumah tanpa adanya tim tadi? Ada standar, saya kira. Ada standar, Mbak Dian. Ada standar. Oke, ada standar yang diperhatikan oleh pemerintah ya? Iya, Mbak Dian. Punya ada gambar perencana atau katakanlah saya orang teknik gitu. Saya kan tidak mungkin lebih bagus saya memakai diri saya sendiri gitu. Dan saya kira Sulawesi Kota Palu saya kira sudah mengadopsi Jakarta saya kira dengan adanya ada hikmah luar biasa lah dengan adanya gempa bumi 2018 ini saya kira perhatian pemerintah sangat tinggi untuk itu. Termasuk perumahan-perumahan yang sederhana 36 dan karena kebetulan saya pernah jadi tim ahli bangunan Kabupaten Sigi, walaupun itu tipe 36 kami tetap mereview itu dari kualitas, dari desain arsitektur, dari mechanical electricalnya semua. Baik, untuk unit tipe 36 pun direview begitu Pak Tutang ya. Baik. Mbak Dian. Perumahan semua perumahan pertamanya pasti ada resistensinya, Mbak Dian. Pasti dari developer pasti ada resistensi seperti itu. Oke. Namanya sesuatu hal regulasi yang baru pasti butuh resistensi. Baik, Dan Pak akhirnya Tutang. Pak Tutang, kita akan bicara tentang proteksi. Ya, Sekarang kita akan bicara tentang proteksi. Bagaimana Pak Tutang sistem proteksi kebakaran yang ada di bangunan gedung dan apalagi fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Palu menurut Pak Tutang? Ya, saya kira memang ini yang paling penting ya saya kira. Selain kalau proteksi pasifnya dan saya kira tidak perlu diragukan untuk bangunan-bangunan pemerintah atau bangunan-bangunan hotel atau restoran di Kota Palu. Tapi saya kira memang sekarang itu untuk bangunan-bangunan yang dibangun 2020 atau dari 2021, apalagi bantuan-bantuan dari pemerintah, dari World Bank, dari ASEAN Bank seperti itu, memang semuanya memakai peralatan harus memakai alat pemadam api berat seperti itu, memakai sistem kebakaran ya, memakai hidran dengan terus pakai sprinkler otomatis, saya kira terus pengendali asap seperti itu. Tetapi memang saya sudah pernah berdiskusi dengan kepala
Dinas Pemadam Kebakaran, dan saya kira sebenarnya dulu sebelum 2018 itu Pol PP pemerintah Kota Palu selalu sweeping ya, dan itu bagus saya kira, terutama dari Sweeping apa ini, Pak? rumah makan apar ya. Dia mengecek apakah mempunyai alat pemadam api ringan Oke, gitu, apar mengenai ketersediaan itu APAR begitu Pak ya? Ketersediaan APAR itu saya kira untuk minimarket, untuk warung-warung saya kira harus ada, saya kira dari rumah makan saya kira itu harus kewajiban, saya kira pemilik dari bangun itu untuk menyediakan itu. Baik Pak Tutang, saya akan mengkonfirmasi ini ke Pak Agung. Pak Agung, ketersediaan APAR di berbagai fasilitas di Kota Palu, apakah Pak Agung melihat hal ini memang sudah ada dan memang sudah cukup bagi ukuran Kota Palu? Bagaimana Pak Agung? Jadi begini, alhamdulillah saya sebelum dilantik di seksi penanggulangan, saya berada di seksi inspeksi dan penindakan di bidang pencegahan. Saya yang menangani masalah apar-apar yang ada di bangunan-bangunan yang sempat dikatakan oleh Pak Tutang tadi. Alhamdulillah untuk jenis usaha-usaha, hotel, rumah makan, bengkel, mereka dengan meningkatnya kebakaran, mungkin mereka berpikir, wah mungkin saya harus memiliki alat proteksi kebakaran. Alat proteksi kebakaran ini banyak modelnya. Ya. Ada seperti yang dikatakan Pak Tutang tadi, sprinkle. Sprinkle itu ada yang ditempel di atas, Di atap. iya, di plafon. Itu nanti di saat panasnya melebihi dari derajatnya itu dia pecah. Ya. Dia mengeluarkan air. betul. Terus ada namanya smoke chamber. Oke. Smoke detector yang pendeteksi asap. Ya. Di saat asap melebihi dia bunyi. Nah itu semua dikatakan proteksi. Terus yang ini Oke. APAR, alat pemadam api ringan, karena disebut dengan APAR, karena dia bisa kita tenteng, bisa kita bawa, bisa kita jinjing, bisa digunakan oleh satu orang. Itu, cuman tidak enak ini kita isi dalam tas, kita bawa jalan-jalan. Oke Pak, adakah minimal kilogram yang harus dimiliki oleh suatu perkantoran begitu? Ada. Fasilitas umum? Artinya kalau untuk bangunan rumah kita sarankan itu ukuran 3 kilo. 3 kilo ya seperti ini. Ini ukurannya 3 kilo. 3 kilo. Di atas 3 kilo ini ada ukuran 6 kilo. Kalau ukuran 6 kilo itu boleh kita taruh di tempat usaha atau di bangunan kantor, pemerintahan atau swasta, hotel, itu 6 kilo. Di atas dari 6 kilo ada lagi yang 9 kilo. Cuman kalau untuk 9 kilo agak berat. Mungkin kayak Mbak Dian mau ngangkatnya berat. Mungkin Mbak Dian ngangkat berat, tapi kalau saya ngangkat mungkin ringan. Oke. Gitu. Baik. Tapi kalau ukuran 3 kilo ini semua bisa. 6 kilo juga semua bisa. Baik, Pak Agung pernah ada di bagian inspeksi begitu Pak Agung. Iya. Saya ingin tanya mengenai fasilitas lingkungan masyarakat yang paling ramai begitu sekolah Pak. Kalau bisa kita katakan di Palu ini hampir semua SMA itu pernah terbakar begitu Pak. Iya. Bagaimana kondisinya waktu Bapak melihat hal ini? Apakah memang kurang adanya APAR di sana atau bagaimana? Iya. Jadi awal kebakaran itu waktu sekolah SMA 3. Oke. SMA 3. Memang hampir rata-rata sekolah yang ada di Kota Palu ini sebelumnya tidak ada memiliki alat proteksi. Termasuk APAR itu tidak ada. Setelah SMA 3 terbakar, mulailah mereka berpikir, bolehlah kita beli satu. Terus kejadian kedua SMA 1. Ya. SMA 1 Palu. Memang betul-betul tidak ada punya alat pemadam kebakaran. Masuk lagi SMA 2, sama sekali juga tidak punya alat pemadam kebakaran. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin mereka sudah pernah merasakan bagaimana kejadian kebakaran ya. Sudah punya semua. Minimal tadi yang 3 kilo itu Pak. Iya, Apakah cukup untuk 3 kilo. kawasan sekolah yang begitu luas Pak? Kalau untuk SMA 1 sekarang ada sekitar 6 kalau nggak salah. Oke. Jadi mereka tempatkan di ruang guru, ada di ujung tempat siswa, artinya yang mudah kita jangkau, yang bisa menjaga dari mungkin gedung ini ada satu untuk menjaga. Karena alat proteksi, alat pemadam kebakaran APAR ini digunakan bukan nanti saat terbakar sudah besar, tidak. Ini untuk pencegahan. Jadi api masih kecil kita boleh pakai ini. Baik, Tapi baik. kalau apinya sudah besar sudah nggak ada gunanya APAR ini. Baik, tadi APAR, saya masih ingin membahas hal yang lain Pak, mengenai Iya. hidran. Hidran itu adalah syarat proteksi kebakaran yang seharusnya ada di dalam ukuran kota besar seperti kita Pak. Mengenai hidran, kalau memang kita berkeliling memang belum ada begitu Pak di Kota Palu. Adakah memang perencanaannya seperti apa mengenai hidran ini Pak? Dulunya waktu tahun berapa itu punya hidran di Kota Palu. Ada ditempatkan di
perempatan Sisingamangaraja sama Juanda Veteran di samping pos polisi. Itu dulunya ada di situ. Tapi setelah kita periksa, kita buka, airnya tidak ada. Karena kalau kita mengandalkan hidran kota, menggunakan hidran kota, otomatis kita harus kerjasama dengan pihak PDAM. Karena menggunakan air dari pihak PDAM. Oke. Nah, sementara air PDAM ini masuk ke rumah warga ini kan Pak, kurang. ada yang masuk sampai 2 hari, ya kan? Apalagi dia mau dorong ini posisi hidran, pilar hidran di jalanan. Tapi artinya memang ada perencanaan ke situ Pak atau Insya dibiarkan Allah begini ada. saja? Karena kemarin Pak Kadis, Bapak Sudaryono ada buat komitmen sama bantuan dari luar itu kalau nggak salah. Jadi dia ada bentuk satu tim untuk bangun hidran yang ada di wilayah Kota Palu ini. Ada sekitar berapa titik itu kalau nggak salah. 20-an titik kalau salah. Baik, artinya ada memang perencanaan ada. untuk sana Pak ya. Iya. Kita berharap semoga ini benar-benar terrealisasi. Insya Allah. Baik, saya akan ke Pak Marianto. Pak Marianto, kalau dari proteksi dari segi kelistrikan sendiri, apa yang perlu dilakukan, perlu diproteksi sejak saat ini bagi instalasi-instalasi perumahan ataupun gedung-gedung umum? Oh, gedung umum yang belum disebutkan tadi dari Pak Agung ya mungkin fire alarm ya mungkin. Iya, Oke, fire fire alarm system. Fire alarm system yaitu alat mendeteksi api atau asap yang selalu dengan menggunakan lampu indikator. Betul. Jika menyala pada saat terjadi ada asap atau api. Nah, jadi tinggal setelah ada lampu indikator tersebut ya eksekusinya seperti apa? Apa secara otomatis atau konvensional? Baik. Otomatis seperti sprinkle tadi, airnya langsung cross Pecah begitu. sendiri. Iya. Atau konvensional menggunakan hidran misalnya atau apa. Kalau di Kota langsung. Palu, Pak Marianto melihat bagaimana Saya fire lihat alarm mungkin, system ini? izin kalau tidak salah di Bank Indonesia mungkin sudah Kalau yang di wilayah Kota Palu ini untuk menggunakan sistem seperti itu, ya alhamdulillah ini kantor baru ini. Kantor baru ya, Kehakiman. Pak, ya? Apa ini? Kejaksaan. Kejaksaan. Baik, Kalau oke. kejaksaan Iya. sudah lengkap. Terus bangunan di Untat Banyak yang Untat. baru sekarang Oh, iya, itu siap. Iya. lab Lab apa school. itu? labs ya Oh, lab oke, terpadu sorry. ya. Ah, Lab lab terpadu. terpadu. Iya. Oh, yang di Untat. Itu, Baik. di Untat, Untat. ya. Kemarin alhamdulillah saya juga yang periksa di sana, Iya. sama kejaksaan saya juga yang periksa. Jadi semua berfungsi, fire alarmnya, fire hidrannya. Hidrannya itu menggunakan joki. Baik, Iya. oke. Oke, Oke, itu kondisinya Pak Agung iya. ya. Baik, Ada Pak. di kantor itu ada begini. Saya lupa juga informasikan. Ada dibuat oleh mahasiswa seperti fire alarm itu. Jadi kemungkinan insya Allah kita akan kembangkan sama-sama nanti mahasiswa itu. Jadi ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran. Iya, iya. Tapi dia koneksi sama handphone. Oke. Ya, berbasis Android Pak ya. Berbasis Android. Jadi di saat ada terjadi kebakaran di wilayah Akan itu, masuk notifikasi ke handphone. Iya. handphone ini yang di tempat pemadam di Mako itu dia bunyi, tang tang tang, langsung dengan Oh, alamatnya. Jadi ini intinya kebakaran ini tidak bisa hanya ditangani satu orang. Tidak Benar, bisa. benar. Harus setiap Seluruh stakeholder ini harus, bekerja, Mbak Dian. Iya, bekerja Sama-sama. begitu. Baik, Pak Marianto, kalau langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri ketika ada gangguan instalasi listrik, apa yang bisa mereka lakukan? Hal sederhana mungkin yang perlu mereka lakukan untuk memproteksi diri. Sebenarnya yang hal sederhana seperti jangan mengutak-atik MCB yang meteran di rumah terus mengganti menambah instalasi. Misalnya kan pada saat pertama diinspeksi kan diawasi dari lembaga inspeksi kan misalnya 5 titik lampu. Dia tambah tanpa sepengetahuan dari sebelum diperiksa lagi. Nah, itu kadang yang menambah-nambah instalasi tanpa sepengetahuan dari lembaga inspeksi itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran karena melebihi beban yang ada di dalam rumah itu. Oke, itu langkah Proteksinya, iya. Seperti Kalau itu. misalkan kebakaran akibat listrik sudah terjadi, apa yang perlu mereka lakukan ketika itu terjadi, Pak? Pertama mungkin cara sederhana adalah mematikan aliran listrik itu sendiri dari kW meter, kemudian bisa menelpon ke PLN itu. PLN kan sekarang mobile Mbak Dian. Baik. Ya, jadi dia sudah langsung menurunkan dari sisi gardunya seperti yang Pak Agung tadi katakan sampai tenaganya. Tapi kalau sekarang ini, Mbak Dian, kalau terjadi mungkin gardu yang terbakar Iya. atau kabel yang terbakar, masyarakat ini jarang langsung menghubungi ke pihak PLN. Oh, dibiarkan? Bukan dibiarkan, menghubunginya ke pihak pemadam. Oh, begitu, oke. Nah, jadi pihak pemadam Salah yang kamar. tiba ke sana, nanti pihak pemadam melalui HT pesawat Iya. kontak Iya. ke pihak PLN-nya. Karena ini aduan masyarakat. Iya. Kalau Iya. kita tidak bergerak, oh ini pemadam cuma tahu makan tulang. Gitu. Baik, baik. Jadi mesti sinkron informasinya Mbak Dian. Harus. Oke, jadi itu langkah-langkah tadi Pak Marianto ya, menurunkan listrik tadi, sekringnya, Ya, gitu. di rumah. Oke, baik. Iya. Masih mengenai proteksi yang bisa dilakukan sejak dini dari masyarakat, Pak Agung, apa yang bisa dilakukan karena kita tema ini mengenai mitigasi begitu ya. Jadi apa yang mereka bisa lakukan ketika kebakaran terjadi, yang perlu mereka perhatikan Iya. begitu? Jadi begini, kalau kebakaran kita melihat kebakaran dari sekecil
sedini mungkin. Kalau kita mempunyai alat APAR ini, kita gunakanlah APAR. Kalau memang kita tidak punya, di rumah itu kan ada handuk. Ada handuk. Boleh kita gunakan. Ini kalau kompor yang terbakar. Kalau kompor terbakar kita boleh gunakan handuk, kita basahkan, kemudian kita tutupi. Tapi kalau listrik yang terbakar, langkah pertama yaitu kayak Pak Marianto bilang tadi, kita turunkan pertama MCB-nya, kemudian kita hubungi pihak pemadam atau pihak PLN-nya. Baik, oke. Saya akan kembali lagi kepada Bapak-Bapak di studio, saya akan ke Pak Tutang. Pak Tutang, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri, ada di sesi terakhir dari dialog kita. Mungkinkah Pak Tutang bisa memberikan harapan Pak Tutang dan juga kesimpulan closing statement yang Pak Tutang mau sampaikan kepada masyarakat tentang edukasi ini, mitigasi bencana kebakaran ini, Pak? Ya, makasih banyak Mbak Dian. Saya kira saya ingat betul ketika saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bahwa sebenarnya masyarakat juga sadar tentang hal ini. Dan dengan program Kotaku, saya kira beberapa kelurahan saya kira sudah membuat hidran-hidran ini begitu. Walaupun hanya memakai tong katakanlah yang 1.000 atau 2.000, dan itu saya kira cukup bagus saya kira dengan untuk untuk kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Bayangkan Mbak Dian, dengan luas 395 km, terus kita terdiri dari 8 kecamatan dan 46 kelurahan, 293 RW. Saya kira memang kita harus membutuhkan saya kira pos pemadam kebakaran saya kira, terus perlu juga penambahan mobil tembak seperti itu. Dan saya kira kalau dari sisi konstruksinya masyarakat mungkin harus sadar bahwa membangun itu bukan hanya sekedar investasi saya kira, tetapi safety pada yang personil yang berada di lingkungan baik gedung atau itu rumah sendiri. Dan ketika kita memakai semua jenis-jenis bangunan sesuai dengan standar nasional Indonesia itu, saya kira itu pendekatan dalam artian kalau musibah kan kita tidak bisa menolak, saya kira seperti itu. Contoh kami di Fakultas Teknik bersyukurlah dengan adanya pemadam kebakaran seperti itu, walaupun kita bukan dari faktor instalasi listrik seperti itu, tapi karena ada faktor oknum yang membakar sampah terakhir seperti itu. Dan ini juga saya kira juga yang harus dipahami gitu. Jadi di Kota Palu itu ketika kita membakar sampah itu harus ada waktu-waktu tertentu. Betul. Kota Palu itu dengan rata-rata 28 derajat suhunya itu. Benar. Dan kecepatan anginnya 3 sampai 4 sampai 5 knot itu, perlu kita melihat angin kapan kita membakarnya itu seperti itu. Jadi kira sederhana. Kondisi begitu Pak ya. Kondisi seperti itu, dan saya kira kami menghimbau kepada masyarakat lebih bagus mungkin membangun rumah yang secara bertahap gitu atau tumbuh gitu kan dengan kualitas yang bagus. Benar. Dibandingkan dengan satu kaligus rumah itu dibangun tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan harapannya kita semua. Jadi keamanan penghuninya, keamanan populasi, apakah hotel, rumah makan atau rumah tinggal itu lebih diutamakan dibandingkan dengan perencanaan sistem keamanan bangunan yang justru jangan kita terburu-buru tapi memperhatikan betul bagaimana materialnya itu boleh aman begitu. Baik. Terima kasih untuk dan saya kira satu lagi kita berikan kepada ahlinya. Saya kira begitu. Oke. Kita mengandalkan ahlinya begitu Pak Tutang ya. Baik, terima kasih Pak Tutang. Kita kebetulan kita punya program studi insinyur di Universitas Lako, kita punya arsitektur, kita berikan kepada ahlinya seperti itu. Baik Pak Tutang. Kami menangkap pesan dari Pak Tutang, semoga ini juga didengarkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Tutang untuk apa yang sudah disampaikan kepada kami melalui ruang dialog pada saat ini. Nanti kita kasih free Pak Tutang ini, kita kasih free sebagai pengabdian dari Tadulako. Iya, baik, kita berikan apresiasi. Terima kasih Pak Tutang untuk kehadirannya bersama kami dalam dialog pada sore hari ini. Kami mengucapkan semoga sukses selalu dalam pekerjaan Anda, dan saya akan kembali ke narasumber kami di studio. Pak, jadi kalau mungkin mengakhiri ini pesan dan harapan juga, dan mungkin juga bisa menilik sedikit rencana ke depan mengenai rencana pencegahan bencana RSCK ini yang ada begitu. Ya, RSPK yang ada begitu Pak. Mungkin bisa dikulik sedikit, tapi karena waktu kita singkat jadi memang terbatas, hanya 1 menit begitu. Saya mulai dari Pak Agung, silakan Pak Agung. Iya.
saya infokan dulu bahwa di Kota Palu sekarang ini sudah mempunyai red car. Kita tempatkan ada beberapa kelurahan. Red car itu relawan kebakaran yang disampaikan oleh Pak Tutang tadi. Jadi kita punya itu ada sekitar 70 lebih untuk relawan kebakaran di Kota Palu. Kita tempatkan di tiap kelurahan. Nah, untuk harapan ke depannya untuk warga masyarakat bila mana melihat kebakaran, hubungilah sedini mungkin. Oke, di nomor mana itu Pak? Karena sampai saat ini mungkin ada yang belum tahu. Kebakaran 0451 423 113. 423 113. Itu langsung. Karena biasa masyarakat ini berpikir ada biayanya, tidak ada. Semua secara gratis. Baik Pak Agung, terima kasih karena kita dibatasi waktu. Artinya lebih baik mencegah daripada memadamkan. Baik, oke, itu salah satu statement dari Pak Agung. Silakan Pak Marianto. Terima kasih. Jadi Mbak Dian, jadi tentang RSPK tadi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 yang berbicara tentang pencegahan, pengendalian dan penyelamatan dari kebakaran. Salah satunya ada poin tentang inspeksi peralatan proteksi kebakaran, yaitu yang berhubungan dengan listrik. Jadi kita harus melibatkan setiap stakeholder. Oke, melibatkan setiap stakeholder. Seperti dari lembaga inspeksi teknik, nantinya konsul PPLN. Baik, oke. Dan dari kampus misalnya untuk salah satu fire alarm tadi yang berbasis Android. Fire alarm, dari kami jurusan harapan elektro dari siap Pak Marianto untuk memadai seperti itu, Mbak. Siap untuk memadai ini dari akademisi Universitas Adulako. Baik, terima kasih untuk kehadiran para narasumber saya yang sudah hadir di ruang virtual Zoom dan juga hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan kami dalam dialog mitigasi resiko bencana kebakaran di Kota Palu, dan kami berharap semoga apa yang sudah dibahas dapat bermanfaat bagi Anda. Saya Dian Merdekawati, mohon undur diri, kita berjumpa dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.